media sosial aksi heroik para emak-emak super yang bergotong royong menarik bus yang ditumpanginya. Diketahui bus ini kandas di Jalan Poros Rona yang menghubungkan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kejadian seperti ini bukanlah kali pertama. Sudah belasan tahun jalan ini tidak pernah diaspal dan kerap membuat kendaraan yang melintas terjebak. Bahkan beberapa waktu lalu mobil yang ditumpangi petugas kepolisian dari Polres Bau-Bau yang melakukan pengamanan pemilihan desa pun ikut terjebak di jalan berlumpur ini. Warga berharap jalur ini bisa segera diperbaiki sehingga para pengguna jalan bisa dengan lancar melintas. Dari Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Petugas gabungan dari Satpol PP, Kodim TNI, Polisi, Dinas Perhubungan, dan Dinas Sosial Jakarta Timur menggelar operasi tertib jaya pada Kamis siang. Operasi yang menyasar pada kelompok pengemis, gelandangan, dan pengamen ini sempat diwarnai perlawanan PNKS yang tidak dapat menunjukkan kartu identitasnya. Meski sempat menolak diamankan, para PNKS yang terjaring razia tetap dibawa ke mobil dinas sosial. Sasaran kita PMKS, pengamen, sama gelandangan. Jadi kita hari ini dapat 8. Selanjutnya dibawa mana? Selanjutnya kita bawa ke Cipayung, nanti lakukan pembinaan. Para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangkap menjalani swab terlebih dahulu sebelum diserahkan ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Apa kabar pemirsa dan juga Maya? Apa kabarnya hari Tentu ini? saja luar biasa, sehat, semangat karena ini udah jelang weekend juga. Jelang weekend. Pastinya sudah punya planning apa yang mau dikerjakan pada saat Apalagi weekend. minggu ini adalah ya. minggu terakhir anak libur sekolah nih. Betul. Pasti besok ramai sekali orang-orang pada berlibur nih, menghabiskan waktu liburnya nih. Sisa 2 hari sisa nih. 2 hari. Nah, kalau nanti berlibur jangan lupa juga disiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dan jangan lupa juga selalu waspada dimanapun Anda berada. Bener banget ya, apalagi yang bawa kendaraan, periksa dulu kendaraannya, jaga kondisi fisik, Ya. nanti biar gak kelelahan di jalan sepertinya. Betul. Dan program ini kami ingatkan kembali bahwa bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Anita Mai. Dan saya Pram Senjaya pemirsa. Selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial pastinya. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNews dan juga @official iNews TV. Nah pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami pemirsa di laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa gunakan hashtag #laporpolisi. Dan pemirsa, kita awali informasi pertama hari ini dari Kabupaten Tangerang, Banten, di mana ada satu unit rumah kontrakan di Kampung Babakan, Kelurahan Bojong Nangka, Kabupaten Tangerang ini hancur akibat ledakan tabung gas 12 kg. Ya, dan akibatnya suami istri dan juga 2 orang anak yang berada di dalam rumah kontrakan tersebut terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Karena gas. Setelah mendengar ledakan, sejumlah warga mendatangi rumah kontrakan yang sudah porak-poranda akibat ledakan gas 12 kg ini.
Iya, warga membantu untuk memeriksa setiap sudut rumah yang sudah dalam kondisi hancur ini untuk merapikan kabel listrik lantaran khawatir ini bisa menimbulkan kebakaran lanjutan ya. Benar sekali pemirsa. Menurut keterangan warga sekitar pemirsa, selain menghancurkan rumah kontrakan, ledakan juga membuat satu keluarga ini pun jadi terluka. Dan hingga saat ini pemirsa, satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka bakar dan tertimpa reruntuhan bangunan. Polisi dari Polsek Kelapa II yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Suara ledakan, pas dilihat tuh kelihatan baja ringan ya. Terus pas sudah ke atas sudah posisinya udah begini, cuma mana lagi tuh udah tinggal nyelamatin korban-korbannya aja. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dan ini kecelakaan terjadi pemirsa di Jalan Raya Sragen Ngawi kilometer 12, tepatnya di Dukuh Sonorejo, Sragen, Jawa Tengah. Iya, di mana ada seorang pelajar yang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan truk dengan bus. Sementara sopir truk dan satu pelajar lainnya ini terluka dan juga dirawat di rumah sakit umum daerah setempat. Nah, ini menurut saksi warga setempat pemirsa, sopir truk diduga mengantuk dan menabrak pohon, sementara dari arah berlawanan melaju sebuah bus bermuatan 10 penumpang yang berusaha mengerem namun tetap tak bisa menghindar dan akhirnya menabrak truk tersebut. Ya, dan polisi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara. Ini truk dari timur, nabrak pohon, berhenti di jalan, nabrak bis tar gitu. Kelihatannya ada korban yang naik motor itu meninggal di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya. Selanjutnya pemirsa, identitas jasad seorang nenek yang dalam karung ini ditemukan di Batang, Jawa Tengah akhirnya sudah terungkap nih. Nah pemirsa, ini korban merupakan pemulung daun cengkeh yang diduga kuat menjadi korban pembunuhan dan juga perampokan. Ya, pemirsa, tim forensik Bidokes Polda Jateng memeriksa jasad seorang nenek yang ditemukan terbungkus karung di bawah jembatan Jalan Pedesaan Desa Kumijing Subah di kamar jenazah RSUD Batang. Korban ini diketahui bernama Waryana, 71 tahun, warga desa Kluih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Dan petugas yang mengautopsi jasad korban ini menemukan sejumlah luka di bagian wajah korban akibat hantaman benda tumpul dan diduga kuat nih korban juga sudah meninggal sebelum dimasukkan ke dalam karung. Nah, pemirsa, ini korban yang kesehariannya bekerja sebagai pemulung daun cengkeh tersebut diketahui menghilang sejak Senin sore kemarin. Keluarga terus meyakini wanita malang tersebut menjadi korban pembunuhan karena sejumlah perhiasan korban juga hilang. Perhiasan, kalung, gelang, cincin, dan juga anting masih ini cincin ya. Pak, ini kan mungkin kan ada dugaan korban pembunuhan, Pak ya. Harapannya dari keluarga, Pak. Harapannya. Harapan saya ya diserahkan sama yang berwajib aja lah, biar gampang prosesnya itu. Bisa segera terungkap itu. Ya mudah-mudahan bisa. Ke Desa Kluih, masuk ke wilayah Polsek Bandar. Itu kemarin kami mendapatkan keterangan laporan bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan hilang sekitar jam 17.00 WIB atau jam 5 sore, dan kami sudah langsung mengambil langkah-langkah di hari kedua karena pelaporan 1 kali 24 jam. Di hari Selasa dan Rabu kami sudah melaksanakan giat pencarian baik dari tim BPBD maupun dari tim SAR yang ada di tingkat kecamatan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada seorang kakek berusia 65 tahun di Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Kalimantan Selatan nekat mencuri organ tubuh dari puluhan jenazah. Betul, dan diduga organ tubuh jenazah tersebut ini digunakan untuk ritual ilmu kebal. Kakek berinisial MS, warga desa Benawa Tengah, Barabai, Hulu, Sungai Tengah ditangkap polisi karena mencuri organ tubuh jenazah berupa kelopak mata dan alis. Dan aksi pelaku ini dilaporkan oleh keluarga salah satu korban yang curiga dengan tingkah pelaku saat melayat. Nah pemirsa, ini
keluarga pun melaporkan kehilangnya kelopak mata dan alat jenazah. Kuat dugaan pemirsa, tersangka menggunakan organ tubuh tersebut untuk ritual ilmu kekebalan. Nah, saat gelar perkara kemarin, Kasat Reskrim AKP Antoni Silalahi menjelaskan tersangka mencuri organ tubuh jenazah selama 2 tahun terakhir. Iya, tersangka ini mencuri dengan modus melawat atau melayat ya, kemudian duduk di samping jenazah korban dan berpura-pura membaca Yasin. Nah, saat keluarga korban dan pelawat lainnya ini lengah, tersangka langsung mengiris kelopak mata dan juga alis korban dengan silet. Nah, ini kasusnya agak ngeri sekali ya. Sudah Betul. jadi jenazah dan juga masih di otak-atik sama orang asing. Dan kita nggak tahu lagi itu gitu tetangga ya. atau kerabat juga nggak jelas ya seperti itu. Untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus pencurian kelopak mata jenazah ini, kita sudah terhubung bersama Kasih Humas Polres Hulu Sungai Tengah, ada AKP Subagio. Selamat pagi Pak Subagio, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews TV hari ini Pak Subagio. Pak Subagio, mungkin bisa langsung dijelaskan begitu Pak ya, dari awalnya ditemukan kasus pencurian organ jenazah ini tuh seperti apa sih? Apakah keluarga memang langsung melapor? Apakah ini keluarga pertama yang melapor dan seperti apa prosesnya hingga saat ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, Bapak. Yang pertama bahwa tersangka berinisial MS yang diduga telah mengambil kulit kening dan kelopak mata dari beberapa jenazah ini dicurigai oleh warga, kemudian warga melaporkan ke polisi. Selanjutnya setelah warga melaporkan ke Polres Hulu Sungai Tengah, dikirimlah anggota reskrim untuk olah TKP. Dari TKP tersebut memang benar bahwa kulit kening dan kelopak mata daripada jenazah telah diambil dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan dilakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan 88 kulit jenazah dan diakui oleh tersangka MS bahwa itu hasil daripada tersangka mengambil kulit dari beberapa jenazah. Namun demikian, Polres HSD sehingga sampai saat ini masih melakukan pengembangan, menunggu dari mereka-mereka yang merasa kehilangan untuk lapor. Namun saat ini yang dilaporkan hanya 2 kasus saja. Nah, Pak Subagio, ini dari hasil pemeriksaan ini kan sudah 2 tahun melakukan aksinya. Nah, sudah ada berapa jenazah yang dikuliti Bapak dari puluhan kulit tersebut? Kalau dilihat dari jumlah barang bukti, 88 bungkus daripada kulit jenazah, maka dapat ditafsirkan bahwa satu jenazah diambil 2 kelopak mata dan kening itu. Dimungkinkan ada 44 jenazah dari 2 tahun tersebut. Namun demikian, yang melaporkan ke Polres HSD hanya 2 orang jenazah saja atau 2 orang keluarga jenazah. Pak, ini apakah pelaku sempat menjelaskan begitu kepada pihak polisi apa yang akan dilakukan dengan kulit-kulit atau yang dikumpulkan ini gitu Pak? Dari hasil pemeriksaan dijelaskan bahwa tersangka memberikan keterangan bahwa kulit-kulit tersebut dimaksudkan untuk kekebalan bagi tersangka, dan yang kedua kulit tersebut dijadikan untuk pengobatan atau dalam istilah Banjar penambaan. Itu kemudian teknisnya apabila ada pasien yang datang untuk minta tolong, kulit-kulit tersebut dibakar, lalu abunya dimasukkan dalam kertas rokok, lalu dari kertas rokok tersebut dimasukkan ke dalam kantong hitam. Dari kantong hitam tersebut diserahkan kepada pasien yang datang dan selanjutnya untuk disimpan di rumahnya. Begitu, Bu. Bapak, ini modus pelaku datang melayat ini hubungannya dengan keluarga jenazah ini apa Bapak? Apakah ini masih kerabat ataukah memang tidak dikenal, main langsung datang melayat aja? Seperti apa Bapak? Dari beberapa TKP dijelaskan bahwa
selain bertetangga, berkerabat, mereka di tempat-tempat lain juga sempat melakukan hal seperti itu. Oke, ini Jadi artinya jadi tidak harus mereka kerabat ya. artinya ini siapa Orang saja tidak dikenal pun, begitu. siapapun sedang ada kedukaan, Dia pelaku datang. datang, kemudian Seperti dengan itu. modus melayat tadi. Pak, saya mau konfirmasi satu hal lagi nih Pak. Tadi Bapak sempat menyatakan bahwa kulit-kulit yang dikumpulkan itu digunakan untuk pengobatan. Apakah pelaku ini adalah seorang dukun begitu Pak? Ya, kurang lebihnya seperti itu Ibu. Mereka menamakan dirinya bisa untuk menyembuhkan beberapa penyakit gitu, dan kemudian ada beberapa pasien yang datang, dan kemudian begitulah. Nah, Bapak ini selain pelaku datang ke rumah-rumah duka seperti itu, seperti ada yang keluarga korban, ada yang meninggal seperti itu, apakah ini pelaku juga mendatangi sebuah makam yang untuk digali langsung seperti itu, Bapak, atau seperti apa, Bapak? Oh tidak, mereka spesialis hanya begitu melihat ada bendera kematian di salah satu warga, dia pura-pura untuk takziah atau melayat, membacakan Yasin segala macam, terlihat sepi, tidak ada orang, mereka beraksi, mengambil pisau silet, lalu diambillah itu kulit jenazah tersebut. Oke, mungkin terakhir Pak, ini apakah ada dilakukan pengecekan secara psikologis nih kepada sang pelaku ini? Seperti apa kondisi kejiwaan pelaku Bapak sejauh ini, Bapak? Untuk sementara ini masih dalam pemeriksaan. Setelah hasil pemeriksaan selesai, akan dikonsultasikan ke psikiater untuk diambil kesimpulannya dari saksi ahli psikiater tersebut, apakah mereka ada gangguan jiwa atau bagaimana. Oke, baik. Terima kasih Kasih Humas Polres Hulu Sungai Tengah AKP Subagio sudah bergabung bersama kami di iNews pagi ini. Makin kesini kasus makin aneh-aneh ya Maya ya. Betul, ini harus berhati-hati kita, apalagi kalau tadi dibilang si pelaku ini juga dipercaya bisa mengobati suatu penyakit dan lain sebagainya. Nah, kira-kira pastinya tahu nggak ternyata obat-obat yang dikasih ini adalah dari organ tubuh manusia yang sudah meninggal dunia. Betul, mungkin ini modusnya adalah dibilangnya ini obat herbal dan lain sebagainya. Jangan mudah percaya pemirsa. Jangan mudah percaya pemirsa, jangan sampai terjadi hal seperti ini di daerah lainnya. Betul sekali. Pemirsa, ini seorang guru ngaji di Mojokerto ini tega mencabuli santri laki-lakinya. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.